Vina Jana Herwanto dengan PM 203196. Saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS Matematika Sistem Informasi. Oke, jadi soal yang pertama itu adalah bagaimana cara Dijkstra algorithm ini bekerja pada Google Maps Navigation. Jadi Dijkstra algorithm ini adalah salah satu dari greedy algorithm yang digunakan untuk mengoptimasi dan menemukan jalan terpendek antara titik dalam grafik. Nah, dengan cara algoritma asli akan menemukan jarak tersingkat antara dua node, sedangkan varian akan memperbaiki titik tunggal sebagai sumber dan kemudian menemukan jalan tersingkat ke node lainnya. Dan konsep inilah yang diimplementasi oleh Google Maps untuk menghitung dan menunjukkan jalan terpendek antara dua titik. Kemudian, jadi ini adalah berikut lokasi yang telah saya pilih, yaitu ada Universitas Internasional Batam, yang B ada BP Batam Office, C Grand Mall Batam, kemudian D ada Kostarina, E Awal Bros Hospital, kemudian F Hang Nadim Airport. Jadi berikut ini sudah tertera bentuk dena lokasi yang mirip lah sesuai dengan peta. Dan sekarang saya akan mencari jarak dari A menuju ke F, jadi jarak terdekatnya. Jadi dimulai dengan membuat tabel. Nah, di sini kita akan meletakkan angka 0 pada A karena kita memulai jaraknya dari A. Jadi kita akan lanjutkan mencari jarak C. Jadi dari A menuju C itu ada 2 km. Jadi kita akan menulis di sini 2AC. Kemudian di sampingnya juga dari A menuju E itu adalah 2 km. Jadi kita akan menulisnya 2AE. Nah, dikarenakan A tidak ada jalan yang langsung menuju D, itu kita akan menulisnya secara infinite. Nah, B juga sama juga dengan F. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada yang baris berikutnya. Nah, di sini ada A menuju C. Nah, karena A menuju C tadi sudah tertera, nah kita akan menulis sama seperti yang tadi pertama kita buat pada baris sebelumnya, 2AC dan setelahnya juga akan kita tulis 2AC sampai bawah. Nah, sama seperti yang C, yang E juga akan ditulis 2E sampai bawah. Nah, kita akan lanjut pada yang D. Jadi jarak terdekat A menuju D itu adalah dengan melewati C. Jadi di sini kita akan menambah 2 km ditambah 10 km, dijadikan 12 AD. Nah, lanjut lagi pada yang B. Nah, karena B ini nggak ada yang secara langsung, setelah itu kita akan melakukannya infinite dan yang F juga. Lanjut pada baris berikutnya. Nah, kita akan melanjutkan pada dari A melewati E dan menuju D. Jadi di situ ada 2 km ditambah 7 km yaitu 9 AED kita tulisnya. Dan itu adalah merupakan jarak terdekat dari A menuju D dibandingkan yang tadi. Jadi kita akan menulisnya sampai bawah. Nah, lanjut lagi setelahnya itu adalah dari A melewati E menuju B. Nah, di situ kita akan menambah 2 ditambah 5 menjadi 7. Jadi di sini kita akan menulisnya 7AEB karena kita melewati A, menuju E, dan menuju B. Nah, karena itu merupakan angka terkecil, kita akan menulisnya di sini sampai bawah dan kita akan lanjutkan pada yang F. Nah, kita akan mencarinya dari A melewati E menuju F. Jadi 2 ditambah 15 km itu adalah 17. Kita lanjut lagi untuk pencarian melewati D. Jadi 2 km ditambah 10 ditambah 14 itu adalah 26 ACDF. Nah, kita akan lanjut lagi mencari yang paling terakhir, yaitu adalah A melewati E melewati B dan sampai ke F. Jadi 2 ditambah 5 dan ditambah 10 menjadi 17 AEBF. Dan itu kita sudah ketemu jarak paling kecilnya yaitu adalah 17. Baik, kita akan lanjut. Jadi berikut soal kedua itu adalah bagaimana Minecraft Binary Procedural Generation work by applying linear congruence. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Di sini sudah tertera. Jadi sini sudah rumusnya itu adalah X
N tambah 1 sama dengan AXN ditambah B mod buka kurung N. Jadi N pada XN itu adalah bilangan ke N ditambah 1. Kemudian bisa di sini kita lihat A itu adalah faktor penggali. Kemudian N adalah bilangan ke N, nggak perlu ditambah 1 seperti yang di awal. Jadi kemudian ditambah B itu ada increment, dan MOD ini atau mod adalah modulusnya. Lanjut, jadi ini adalah contoh singkat lah yang saya terangkan. Jadi seperti sini sudah ada A sama dengan 10, B sama dengan 4, M sama dengan 8, dan yang telah terketahui itu adalah X0 ini sama dengan 2. Jadi kita akan mencarinya. Kita akan terangkan seperti dalam rumus. 2x dalam kurung N tambah 1 sama dengan 10xN ditambah 4 modulus 8. Nah, kemudian bawahnya adalah X1 sama dengan 10x0 ditambah 4 mod buka kurung 8. Lanjut lagi pada X1 sama dengan 20. Nah, 20 ini dapat dengan 10 dikali X0. Jadi X0 yang ini sudah kita ketahui itu adalah 2. Jadi 10 dikali 2 yaitu 20. Kemudian ditambah 4 MOD 8. Nah, lanjut lagi. Jadi 20 tambah 4 itu ada 24 mod 8. Nah, X1 jadi sama dengan 0. Karena 24 itu kalau bilangan bulat itu pasti 0. Nah, kita akan lanjutkan. Pada sini sudah terangkan X1 sama dengan 0, X2 sama 2, X3 sama dengan 0. Semua caranya sama seperti yang dituliskan di sini, dan hasilnya itu adalah 2,0, 2,0. Dan seterusnya. Kemudian soal ketiga itu adalah how FitGirl manage that file and lossless data compression by applying Huffman coding. Jadi yang kita ketahui Huffman coding itu adalah sebuah tipe kode yang optimal yang biasa digunakan untuk lossless data compression. Nah, Huffman coding ini adalah sebuah kode prefix yang sudah teroptimasi yang biasa digunakan pada kompresi data lossless. Algoritma ini menggunakan metode khusus untuk memilih perwakilan dari masing-masing simbol yang akhirnya menghasilkan sebuah kode prefix. Jadi berikutnya ada contoh. Nah, saya akan mengambilkan contohnya dari huruf teks. Nah, sini sudah ada frekuensinya, dan kita di sini akan membuat diagram pohon. Sini kita sudah 4 karena tes itu terdiri dari 4 kata. Jadi kita akan membuat 2 di sini, dan 1, 1, 1, 1. Nah, kita akan mengambil kodenya seperti yang ada di jalur yang telah diberikan. Di sini dimulai dari 0 menuju 1 pada T adalah 0. Jadi kodenya itu adalah 0, 0. Kemudian sama seperti yang E, S, dan T. Nah, jadi kode Huffman coding pada tes ini adalah 00, 01, 10, dan 11. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.